bersama kami dalam Juru Bicara, tentunya masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Masih membahas mengenai perhelatan F1 Powerboat yang akan dilaksanakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Kemudian Pak Dirjen, kiranya bagaimana persiapan akses dan juga hospitality untuk wisatawan, mengingat bahwa hal ini akan menjadi pertimbangan bahwa pengunjung ataupun wisatawan untuk datang hadir menyaksikan, begitu Pak Dirjen. Ya, jadi kita sudah menyiapkan sejumlah bandara di Sumatera Utara sendiri. Ada 2 bandara, ya, ada Bandara Kuala Namu, kemudian juga ada Bandara Sisingamangaraja 12. Nah, Bandara Sisingamangaraja ini dekat sekali dengan venue, hanya setengah jam sampai 1 jam perjalanan. Kuala Namu memang agak jauh, ya sekitar 5 jam sampai 6 jam perjalanan. Itu juga sudah dibantu tol sampai tebing tinggi. Nah, selain itu juga ada bandara pendukung ya, seperti Soekarno-Hatta, kemudian juga Halim Perdana Kusuma. Artinya orang kalau dari Jakarta ini kan naiknya berangkatnya dari Halim maupun dari Bandara Soekarno-Hatta bila ingin menonton F1 Powerboat. Ya, nanti mereka bisa mendarat di Kuala Namu atau di Bandara Sisingamangaraja. Nah, saat ini Bandara Sisingamangaraja 12 beroperasi 8 jam setiap hari. Tapi bila dibutuhkan, ini jam operasional bisa ditambah. Ya, juga siap Bandara Sisingamangaraja siap menampung extra flight atau penerbangan tambahan. Nah, Angkasa Pura II ini memastikan slot time penerbangan tersedia bagi para maskapai. Jadi untuk penyediaan bandara yang menjadi leading sektor adalah Angkasa Pura II. Kemudian Kementerian Perhubungan ini juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama masa pelaksanaan F1 Powerboat di Bali G, dan untuk mendukung akses wisata dan kedatangan wisatawan akan dilakukan ya penambahan dan integrasi antar moda dari daerah-daerah sekitar menuju Bali G ya, agar penonton atau orang yang ingin menonton ini mudah memasuki ya arena balapan. Kemudian Kemenhub Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Toba, jadi Bali G itu ibu kota Kabupaten Toba, ini bersama-sama membuat rencana penambahan dan integrasi antar moda dari dan menuju Bali G dari beberapa daerah lainnya melalui bus Damri, dan bila diperlukan ya dapat melakukan penambahan dan penyesuaian. Kita lihat nanti perkembangannya di lapangan. Dan untuk akomodasi ada 1.600 kamar hotel, ditambah juga homestay dan guest house yang siap menampung, menerima pengunjung yang ingin menyaksikan gelaran F1 Powerboat Lake Toba. Ya, Bandara Sisingamaraja ke-12 ini ternyata juga disiapkan dekat dengan venue ini untuk mempermudah wisatawan ataupun pengunjung yang datang untuk menonton pertandingan ini secara langsung, dan juga tentunya dipersiapkan pengalihan arus lalu lintas, kemudian juga mengakomodasi untuk penginapan yang akan dipersiapkan bagi wisatawan yang akan datang. Namun Pak Dirjen, seberapa besar kisaran manfaat bagi sektor pariwisata akan adanya perhelatan ini, Pak? Ya, kita hitung-hitungan itu 200-an miliar lebih. Kita berharap ekonomi daerah berputar begitu. Dari mana angka itu? Tentu saja dari belanja pemerintah untuk pengadaan atau pegelaran F1 Powerboat ini, dan kemudian juga dari wisatawan yang berbelanja, yang menginap, yang menggunakan transportasi umum. Dan sekali lagi kita berharap ada, ya tepatnya 212 miliar, kita berharap itu tercapai. Kemudian lewat penyelenggaraan F1 Powerboat Toba 2023 ini, ya kita berharap ada multiplier effect ya buat masyarakat sekitar, yang nanti berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal yang baik, yang positif. Kemudian
Kemenparekraf mendorong kesiapan warga desa wisata ya melalui program Sadar Wisata 5.0 menjelang perhelatan F1 Powerboat Lake Toba ini. Ya, jadi hospitality-nya ini juga penting dalam arti sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia lokal di Toba itu bisa melayani wisatawan, melayani pengunjung begitu. Nah, kemudian juga melalui program Sadar Wisata ini kita mendorong ya para UMKM lokal ya untuk memetik manfaat dari situ, misalnya melalui penjualan souvenir, kuliner dan lain-lain begitu. Nah, nanti kita akan berharap ya ada 2.000 UMKM diundang untuk ikut serta. Jadi UMKM bisa membuka gerai di situ untuk menjual barang-barang produksi mereka begitu. Tapi yang paling penting juga seperti saya sampaikan tadi yang mesti kita tekankan adalah hospitality dari masyarakat sekitar, bagaimana santun, bagaimana punya mental melayani wisatawan. Ya, diharapkan dengan adanya perhelatan ini akan adanya perputaran ekonomi seperti okupansi hotel yang meningkat begitu dan juga pertumbuhan ekonomi yang meningkat positif melalui UMKM dan yang terpenting adalah mengenalkan budaya Indonesia di kancah internasional. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, tetaplah bersama kami di Juru Bicara.